ayat 10 itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di lisan Nabi Nuh alaihissalam sudah diajarkan ya, sejak eranya Nabi Nuh alaihissalam bahwa orang-orang yang berbuat salah itu ya diingatkan potensinya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi saleh. Ya, ini satu fitrah. Jadi di setiap era itu selalu percikan rahmat Allah itu diberikan kepada setiap hamba yang melalui utusan-utusan Allah. Di era-eranya ada rasul ya, ada nabi, kemudian rasul nabi berhenti ya dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya beliau, selesai era kenabian, selesai era kerasulan, maka semua petunjuk-petunjuk yang telah sempurna itu diteruskan oleh sahabat beliau dari kalangan ulama. Nanti kalangan ulama ini mengajarkan kepada ulama di generasi selanjutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'un, sampai kemudian kepada kita. Ya, ini pakemnya sudah ada. Jadi dalam diri kita ini boleh jadi setiap manusia itu kan tidak ada yang suci ya, kecuali para nabi dan rasul yang memiliki sifat maksum, dijaga dari kesalahan. Boleh jadi saya, Anda, kita berbuat satu kesalahan, tapi rahmat Allah menjadikan kita itu mendapatkan fitrah untuk memperbaiki itu. Nah, ini yang nggak dimiliki oleh setan. Setan itu salah ya salah, kan? Salah ya salah. Jadi ketika dia berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah pun dengan taubat itu selalu terhambat dengan kesombongannya, istakbar itu. Ya, satu kali ditawari untuk bisa mendapatkan ampunan pun, ya lalu diberikan satu syarat untuk hormat kepada jasadnya Adam pun, kan, itu tetap kemudian dia abai. Sekali lagi saya ingatkan untuk menekankan bahwa kita ini tercipta sebagai manusia, bukan setan. Ya, sepanjang kita menyadari kita manusia dan berbuat salah, maka aktifkan sinyal taubat itu. Ya, sejak di era sebelumnya, bahkan di era Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, kemudian juga berkeluarga, ya risalah-risalah tentang taubat itu selalu kemudian disampaikan. Nah, di era Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama. Jadi kalau Adam itu Nabi yang pertama, Nuh alaihissalam Rasul yang pertama. Umatnya salah. Maka dengan kasih Allah Subhanahu wa taala diturunkanlah kemudian pengingat. Ya, lewat fitrah kemanusiaan ini. Lewat Nabi Nuh alaihissalam disampaikan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, maka aku tegaskan kepada kalian, istaghfiru rabbakum, cepat istighfar, cepat balik lagi, ambil kalimat-kalimat ampunan, ambil kalimat-kalimat tobat ya dari Allah Subhanahu wa taala, menggunakan Rabb tuh yang telah menciptamu, merawatmu, menyayangimu, mengingatkan. Jadi Rabb itu ada nilai-nilai rububiyah di dalamnya. Ya, ada sifat-sifat rububiyah. Ya, bukan sekedar mencipta, tapi juga merawat, memberikan perhatian, memberikan kebutuhan. Kalau dalam bahasa bebasnya Allah seakan ingin mengatakan, hei, aku kan yang cipta engkau, ya kan? Engkau berbuat salah, aku berikan kesempatan untuk saleh. Aku kirimkan di kalimat taubat, aku berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa engkau nggak ambil, ya kan? Ya, indah sekali gitu. Ya, aku ciptakan engkau salah, aku berikan jalan saleh. Kenapa ketika aku berikan jembatan untuk memperbaiki diri, engkau tidak ambil? Maka lewat Nabi Nuh alaihissalam, sejak di era kerasulan pertama itu diingatkan. Sampai nanti puncaknya di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh alaihissalam, aku tegaskan, innahu kana ghaffara. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan pada dirinya bahwa Ia Maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi ada ghafir, ya, ada ghaffar, ada ghafur, dan nanti dilekatkan dengan rahim pada puncaknya. Ya. Misalnya di surat Ghafir, di ayat yang ketiga, Ghafirid dzambi wa qabilit taubi, itu menggunakan kata Ghafir. Lalu kalau kita jadikan superlatif, ya, dinaikkan lagi tingkatnya menjadi lebih banyak, terus mengampuni dosa, mengampuni lagi, itu dirubah kalimat dari Ghafir menjadi Ghaffar. Kalau tanpa batas diberikan kemudian sifat yang ketiga yaitu Ghafur. Ya, kalau hamba menyimpulkan apakah memang masih diterima, maka Allah turunkan puncaknya berupa sifat rahmatnya, Rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Quran surah ke-39 ayat 53. Balik ke sini. Ya, jadi ini gambaran yang pertama. Sejak di era kenabian turun yang Al-A'raf ayat 23 itu Rabbana zalamna anfusana. Dan Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kalimat itu. Lalu di era Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama diingatkan juga dengan potensi sifat-sifat kebaikan ini yang menjadikan manusia tertuntun untuk senantiasa berbuat baik. Lalu apa sifat rahmatnya? Ya, kalau kita kembalikan ke konstruksi Al-Baqarah ayat 37, tadi kan saya katakan di awal ya, Allah menegaskan seorang yang taubat ingin merubah dirinya dari salah menjadi saleh, bukan sekedar dituntun oleh Allah, tapi juga dipercikan kasih sayang Allah kepadanya. Rahmat Allah diberikan. Ya,
kembali ke Quran surah kedua ayat 37 itu, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi bukan tawwab saja, tapi rahim juga. Bukan sekedar Allah terima taubatnya, tapi kasih sayang Allah pun diberikan kepadanya. Nah, apa di antara jenis kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mau taubat? Ya, maka diteruskan ayatnya sampai 12 di sini. Imam Al-Bukhari menyantumkan di sini sampai ayat 12. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Ya, justru di sini teman-teman sekalian, istighfar itu ya permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, permohonan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, mengoneksikan diri kita kepada yang Maha Baik. Itu di antara percikannya adalah mendapatkan lapangan kebaikan. Yursilis samaa 'alaikum bidrara. Ya, walaupun Anda mendapatkan kesulitan dalam berkehidupan, bahkan yang sifatnya luas ya secara sosial. Kalaupun tanahnya gersang, ya, kalaupun kemarau berkepanjangan, itu ternyata dengan satu daerah itu, satu desa itu, satu wilayah itu mengoneksikan diri mereka kepada Allah, beristighfar. Ini faedahnya istighfar. Dengan beristighfar kepada Allah, taubat dari maksiat, ternyata bisa mendatangkan rahmat bukan hanya untuk pribadinya, untuk satu wilayah. Ya, ini pelajaran dari Quran. Ya, Allah akan memberikan kesan begini, jangankan bagi setiap personalnya, setiap orangnya. Ya kan? Ada masalah sekampung pun, contohnya kekeringan misalnya, contohnya kemarau, lalu sekampung itu, ya, atau ada orang-orang soleh di situ yang membiasakan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mengoneksikan dirinya kepada Allah, ya kan? Itu luar biasa, percikan rahmat Allah. Ya, apa di antaranya? Yursilis sama ya 'alaikum midrara. Allah memerintahkan kepada langit itu untuk menurunkan hujan. Ya, dengan curah yang memberikan maslahat. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Ya, lantas kemudian melapangkan kepada engkau urusan hartamu. Ya, bahkan memberkahi engkau dengan keturunan-keturunan yang baik. Jadi Masya Allah, ya, orang tua yang rajin istighfar, suami yang rajin istighfar, itu ternyata bukan sekedar menjadikan ia mendapatkan penerimaan taubat. Dia berhenti dari perbuatan maksiat, usaha-usaha yang tidak baik, dagang yang tidak benar, itu kan perbuatan curang, ya, perbuatan menipu, perbuatan-perbuatan yang tidak elok, korupsi, jauhi potensi itu. Disogok dia hindari, diajak korupsi dia jauhi dan sebagainya. Lalu konsisten pada kebaikan dan dia isi dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia konsisten pada kebaikan itu, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan lapangkan dia pada harta-harta yang lebih berkah. Allahu akbar. Ya, jadi diberikan kelapangan dulu pada dirinya, kemudian diberkahi hartanya. Jadi berapapun yang dia dapatkan, Allah berikan berkah padanya, sehingga dia merasakan kebahagiaan dengan harta itu. Karena ada orang yang terasa seperti kelihatan banyak, tapi tidak menikmatinya. Ya, baik itu boros, baik itu merasa kayaknya banyak tapi nggak kepake. Ya, barang-barang habis beli ini lagi, tapi memuaskan nafsunya saja. Ya. Temannya ngajak begini, dia harus terpaksa beli, kadang-kadang ngutang, atau mungkin dia dapatkan sesuatu tapi jalan-jalan yang haram, jalan yang salah. Dia tidak menikmatinya, dan ini yang paling bahaya. Ya, ini yang paling bahaya. Lawan lapang kan sempit. Jadi hartanya kayak banyak, tapi menyempitkan kehidupan rumah tangganya. Ya, hubungan suami istri jadi nggak enak, dengan anak jadi nggak nyaman. Itu ciri keberkahan biasanya, ya, ciri keberkahan yang tidak didapatkan. Jadi kalau berkah itu dapat, walaupun terlihat kuantitasnya nggak sama dengan orang, dia 100 juta, ini 1 juta, tapi kenikmatannya luar biasa. Ya, di rumah ada kebahagiaan, hubungan menjadi nyaman, apa yang ditata itu bermanfaat, yang dimakan menjadi daging, dari daging itu terkonstruksi menjadi pengetahuan, jadi macam-macam, jadi energi, ya, energinya dipakai pada kebaikan. Sebaliknya yang terlihat seperti banyak, kayaknya banyak nih, ya, tapi tidak memberikan kebahagiaan. Di rumah nggak bahagia, tidak memberikan dampak energi positif, ke ibadah jadi malas. Ya, itu ciri pertama kalau harta kurang berkah itu, apalagi tidak berkah, itu pasti menurun kesolehannya, meningkat kesalahannya. Pasti itu. Ya, jadi mulai menurun nih, sholat mulai menurun, baca Quran mulai menurun. Nah, kesalahan mulai meningkat. Makan mulai salah, minum mulai salah. Yang tadinya minum yang baik-baik, sekarang minum yang tidak baik dan sebagainya. Nanti kalau sudah begini, pasti hubungan di rumah tangganya pun nggak akan jadi baik gitu. Ya, dan itu akan terbawa dalam kesempitan. Nah, cara untuk mengatasi itu, ini balik ke Quran Surah Nuh tadi, di ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kalau kita menyadari kemudian itu salah, lantas ingin memperbaiki diri, kembali kepada Allah, perbaiki diri kita, ya, lalu mengingat Allah, menyesali apa yang telah dilakukan, berjanji untuk berbuat baik, itu tidak tanggung apa yang Allah jawab. Ya,
Kalaupun ada satu kelapangan yang tidak berkah tadi, diganti oleh Allah, dihilangkan yang kurang baiknya, dilapangkan dengan yang baik-baiknya. Lalu setelah itu dijaga keluarganya. Jadi memberikan kesan bahwa ada hubungan yang korelasi secara langsung antara harta dengan keluarga, dengan anak keturunan. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada para ayah, pada saya pribadi dan kita semua, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Sekali lagi, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Jadi kalau istri sudah memasak itu di dapur, menjadi makanan, dikonsumsi oleh anak-anak jadi daging, ya, dikonsumsi jadi daging nih, itu jadi karakter. Ya, itu sudah fitrah, sudah umum begitu. Jadi kalau dia baik, akan membentuk kebaikan. Kalau nggak baik, akan merubah ya, pada keburukan. Kontrolnya susah di situ. Ya, sangat sulit sekali. Nah, caranya tadi kembali kepada Allah, tinggalkan yang kurang baik tadi, nanti Allah rubah. Ya, cara dia mendapatkan harta itu, walaupun awalnya terlihat nggak nyaman, karena kan merubah diri, mengeluarkan yang kotor dulu. Ya, ya kalau terlalu banyak kotoran, mandi kan ya agak cukup pekat tuh mandinya, bersihkan lagi. Terasa nggak seperti biasa. Tapi setelah dibersihkan semua jadi enak kan? Nah itulah agama begitu. Dibersihkan yang kotor itu kayaknya awalnya nggak enak, tapi kemudian hati menjadi lapang. Yang diberikan kelapangan hati dulu. Ya begitu hatinya lapang, baru nanti Allah buka jalan. Ya setelah hatinya lapang, bagus, dan dinilai baik ini punya kemampuan untuk bertindak dan mengelola apa yang didapatkan, dilapangkanlah rezekinya. Karena dia sudah dinilai pandai untuk mengelolanya. Setelah itu diperbaiki keturunannya. Ya. وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Bahkan setelah itu dibikin kaya lebih dari sebelumnya. Ya asetnya ditambah lagi, diberikan kenikmatan hidup, ya sampai dijaga hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faidah istighfar. Jadi kalau kita biasakan bertekad, berniat memperbaiki diri dari yang salah menjadi baik, itu Allah sudah berikan motivasi. Aku bukan hanya terima taubatmu, tapi aku rubah keadaan hidupmu lebih istimewa, lebih mahal nilainya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang terlihat seperti fata morgana. Kemudian dikuatkan dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 135, ya. Di sini disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ini dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di highlight di sini di firman Allah Subhanahu wa taala, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ini korelasinya dengan ayat 133. Jadi ayat 133 itu Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang menyegerakan istighfar. Jadi ingat dosa hari ini nih. Sekarang misalnya malam nih, kita ingat ada dosa yang dikerjakan. Lantas ketika ingat itu istighfar. Istighfar, minta ampun sama Allah gitu kan. Itu menyegerakan sesuatu tanpa jeda disebut dengan sara'a. Ya, sara'a. Jadi ada sa'a, ada sara'a. Kalau sa'a itu menyegerakan sesuatu dengan persiapan. Ya, makanya besok nih ada Jumatan menggunakan sa'a. Fas'au bukan fasari'u. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au bukan fasari'u. Fas'au itu Quran surah Al-Jumu'ah. Ya, Al-Jumu'ah di ayat yang keberapa? Ayat 9. Kan? Allah menyampaikan fas'au ila dzikrillah. Bersegera, tapi siap-siap dulu. Mandi dulu, pakai wangian dulu dan seterusnya. Tapi kalau dia bersegera cepat, nyaris tanpa jeda, itu menggunakan sarah. Sehingga guru-guru mengatakan bisurah, cepat, nggak usah banyak jedanya, ya kan? Nah, di Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Kalau engkau merasa ada salah, bergegas, jangan tunda-tunda. Ya ingat malam ini, jangan tunda besok. Gimana kalau kemudian tengah malam meninggal? Ya, segera istighfari. Nah, orang yang menyegerakan istighfar saat ingat kesalahan, apa yang didapatkan? Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maka orang ini akan diberi harapan oleh Allah, ya diperkenankan untuk memohon, bahkan ketika pulang disiapkan surga untuknya seluas langit dan bumi. Dan itu bagian dari sifat takwa. Jadi takwa itu bukan sekedar amar ma'ruf. Saat Anda ingat sholat, Anda ingat puasa, ingat baca Quran. Tapi takwa juga ada bagiannya nahi mungkar. Saat Anda ingat salah, lalu Anda taubat. Ya, saat Anda ingat salah, Anda pengen jadi soleh. Saat Anda ingat maksiat, Anda ingin taubat. Itu bagian dari takwa. Nah, bagaimana kemudian cara mengimplementasikan itu semua? Nah, ini poinnya. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Itu orang-orang. Ini menggunakan, sering diterjemahkan dengan orang-orang yang, gitu kan? Walladzina, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran setidaknya. Ya, mencakup semua tanpa batas. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan, semua tanpa kecuali. Artinya, semua orang dengan keadaannya,
berpotensi berbuat salah. Ya, kecuali tadi nabi dan rasul yang punya sifat maksum. Ya, Allah jaga dari kesalahan. Kita yang bukan nabi, bukan rasul, itu berpotensi salah. Apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun tugasnya, berpotensi salah. Ya, pun demikian termasuk saya. Pasti salah, pasti. Nggak ada yang nggak salah. Jadi kalau ada yang mencari kesalahan, misalnya saya pribadi, pasti menemukan. Pasti. Dan percuma mencari kesalahan manusia. Karena pasti ditemukan. Ya. Dan ini catat yang paling penting. Hindari mencari-cari kesalahan itu, karena kita tidak tahu bahwa mungkin ketika seorang divonis salah itu, dia sudah mengistighfari, sudah mentaubatinya. Ini poin besarnya. Hati-hati gitu ya, hati-hati. Karena itu Nabi selalu menganjurkan mencari kebaikan orang, menyebutkan, meneladaninya, alih-alih mencari kesalahan seseorang. Ya kenapa? Karena pasti ditemukan. Tapi yang tidak pasti itu, kita nggak bisa memastikan orang itu sudah taubat atau belum. Yang paling bahaya adalah mencela orang, mencari kesalahan orang, mencaci orang yang sudah dia taubat dan taubatnya diterima orang, diterima Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, mencari kesalahan orang, mencela orang, ya kan? Yang dia sudah mentaubati kesalahannya dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itu azim, itu hati-hati ya. Ya, sesuatu yang besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali ke sini, ketika seseorang dia sadar berbuat salah, dia salah. Alladzina, semua orang potensi salah. Ya, idza fa'alu fahisyah, ketika dia berbuat fahisyah. Ya, fahisyah itu pernah saya sampaikan ya, turunannya nanti fahsya namanya. Jadi sifat kesalahan yang muncul dari syahwat. Ya, mohon maaf, zina, pornografi, porno aksi, kata-kata jorok, kata-kata kotor dengan semua bentuknya. Baik itu di media sosial, digital, ataupun juga di praktikal yang nampak secara fisik misalnya, itu jelas salah, jelas dosa. Ya, al-zalamu anfusahum, atau bentuk mungkar, menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Ya, mohon maaf, ya, mencuri, merampok, membunuh, ya, korupsi, hoax dan sebagainya, itu zalim, perbuatan zalim. Nah, saat seseorang berpotensi salah, ya, dari fahsya dan mungkarnya, dia berbuat perbuatan dari dorongan syahwatnya atau mungkar dari keinginan nafsu perut dan akalnya, dia berbuat yang salah, lalu zakarullah, dia ingat Allah. Nah, ini poinnya. Ini menarik sekali nih. Ini menarik sekali. Kok lanjutan ayatnya zakarullah? Bukan dia sadar bahwa dia itu telah berbuat salah. Kenapa zakarullah? Ini poinnya. Ya. Karena Allah ingin selalu menautkan sifat seorang hamba menjadi baik itu dengan rahmatnya. Ini poinnya. Jadi kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa mengarah pada kebaikan. Allahu akbar. Ya, lillah karena Allah. Lillah karena Allah. Ya, jadi orang-orang yang bertaubat dengan merasakan rahmat Allah itu beda. Dengan sekedar dia pengen memperbaiki, lain rasanya, lain. Ya, jadi kalimat zakarullah itu mahal sekali. Jadi ingin memberikan dampak kesadaran kepada kita bahwa hey, Allah tuh nggak ninggalkan kamu. Ya, Allah tahu kamu salah, tapi sepanjang nyawa kamu belum sampai ke kerongkongan, kamu diberi potensi untuk tobat. Ayo tobat. Kan sering saya ungkapkan, Firaun saja, Firaunnya dikirimkan 2 nabi, Musa dan Harun. Ya, sebagai keadilan Allah, kasih Allah dan adilnya untuk memberikan hidayah. Ya, sampai titik puncak kan nyawanya di kerongkongan. Cuman sayang kan dia sendiri yang memilih untuk tidak mengambil hidayah itu. Sampai nyawanya di kerongkongan. Sampai tenggelam itu. Nah, itu sudah disampaikan informasinya, kisahnya, jejak sejarahnya sampai sekarang diabadikan supaya seluruh anak cucu Adam itu sadar jangan berbuat yang seperti itu. Ya, sekali lagi hanya setan yang tidak kenal taubat. Zakarullah, dia ingat Allah. Nah, sekarang tinggal kita mempelajari ketika ingat Allah itu apa yang harus dihadirkan. Tadi poinnya. Allah tawarkan kita bukan hanya sekedar jadi baik, rahmat dibuka, kasih sayang dibuka, kelapangan hati dibuka. Ya, makanya saya barangkali juga ingin menekankan materi-materi semacam ini, yaitu penting untuk disampaikan ya kepada saudara-saudari kita barangkali yang sekarang dengan kasih sayang Allah itu ya diisolasi di satu tempat seperti lapas misalnya, lembaga permasyarakatan. Boleh jadi itu kasih Allah untuk diperbaiki sehingga dia konsisten bisa berbuat baik saja di dalam. Ya, terjaga dari perbuatan-perbuatan di luar, dikontrol supaya bisa kembali pada jalan yang baik. Dia bisa di dalam, bisa memperbaiki diri, istighfarnya enak, bisa ngaji, kadang ketemu ke masjid dan sebagainya. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, Allahu Akbar, Allah kasih kelapangan. Ya, walaupun mungkin tinggal di tempat yang sempit, terasa kemudian dibatasi dengan sel-sel, tapi hatinya lapang, itu luas, megah, dan jadi nikmat. Ya, orang butuh waktu untuk menghafal, butuh suasana. Anda punya tempat yang cukup ideal untuk menghafal Quran, memperbaiki diri, dan fikihnya ada kan. Dan
Dan sangat jelas sekali kenapa di antara kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam ruang itu untuk memberikan sebuah pencerahan sehingga menemukan modelnya. Ini model orang salah yang mau jadi saleh. Bahkan setelah itu dia keluar dan diangkat jadi pembantunya raja, kan pada masa itu asisten rumah tangganya raja. Baik gitu. Dari sosok yang salah ya kemudian dia tobat mengambil petunjuk dari Nabi Yusuf alaihissalam, dia berubah jadi orang hebat setelah itu. Ya, jadi asisten rumah tangganya raja. Itu luar biasa gitu. Ya, tapi yang memilih kemudian untuk jalan-jalan keburukan tetap bertahan di dalamnya selesai gitu. Ya, ini tawaran sesuatu yang indah ya. Bahkan ada juga yang terakhir ini yang paling luar biasa. Orang yang sudah mendapatkan ancaman hukuman ya sampai kemudian juga mengakhiri kehidupannya tapi dia mau bertobat. Ya. Maka dia bisa mengakhiri kehidupannya itu dengan apa yang telah ditetapkan misalnya. Kan kita nggak tahu garis takdir itu bagaimana. Ya. Wallahu alam, tiba kemudian manusia memberikan hukuman tapi Allah dengan kehendaknya merubah itu semua, bisa berubah ya. Tapi kemudian kalau itu bersamaan dengan takdir yang telah Allah tetapkan, dia menjadi baik. Jadi di Islam itu selalu ada solusi dan pedomannya mengantarkan pada kebahagiaan. Itu